Erikson. Poin yang pertama tentang teori perkembangan Sigmund Freud. Sigmund Freud merupakan tokoh psikologi barat yang berkebangsaan Jerman. Lahir pada tanggal 6 Mei 1856 dan meninggal pada tanggal 23 September 1939. Freud merupakan tokoh pelopor teori psikodinamik. Teori yang dikemukakannya itu berfokus pada masalah alam bawah sadar sebagai salah satu aspek kepribadian seseorang. Kemudian, sistematika yang dipakai oleh Freud itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, struktur kepribadian, kedua, dinamika kepribadian, dan ketiga, perkembangan kepribadian. Yang poin pertama, struktur kepribadian. Menurut Freud, kehidupan jiwa itu memiliki 3 tingkat. Yang pertama, sadar, prasadar, dan tidak sadar. Kemudian, pada tahun 1923, Freud mengenalkan 3 model struktur lain, yaitu ID, ego, dan superego. Kemudian, sistematika yang kedua yaitu dinamika kepribadian yang menerangkan tentang kekuatan yang mendorong tindakan manusia. Kemudian, sistematika yang ketiga yaitu perkembangan kepribadian. Freud membagi perkembangan kepribadian itu menjadi 5. Yang pertama yaitu oral, yaitu usia antara 0 sampai 1 tahun. Yang kedua, anal, usia antara 1 sampai 3 tahun. Yang ketiga, balik, usia antara 3 sampai 6 tahun. Yang keempat, latensi, usia antara 6 sampai 12 tahun. Dan yang terakhir yaitu genital, yaitu usia antara 12 tahun sampai dewasa. Toyib, saya di sini akan menjelaskan teori Erik Erikson. Erik Erikson lahir di Jerman pada tanggal 15 Juni 1902, penemu teori psikososial. Nah, di sini Erik Erikson itu adalah psikolog yang mengembangkan teori Freud dengan mengembangkan konsep psikologi dan konsep sosial serta terkenal dengan konsep identitas. Nah, di sini Erik Erikson itu memodifikasi teori Freud menjadi 8 tahap perkembangan psikologian. Nah, sepanjang 8 tahap perkembangan 2 hal utama harus dikuasai bagi seseorang untuk berhasil di dalam masyarakat. Nah, Erik Erikson ini memperluas tingkat perkembangan Freud dengan membahas implikasi budaya dari perkembangan budaya tertentu, bisa mengatasi tingkat perkembangan tersebut pada cara yang berbeda berdasarkan budaya dan keperluan ketahanan hidup. Nah, di sini kehidupan manusia itu menurutnya banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial. Nah, di sini menurut teori psikososial Erikson, kepribadian terbentuk ketika seseorang melewati tahap psikososial sepanjang hidupnya. Masing-masing tahap memiliki tugas perkembangan yang khas dan mengharuskan individu menghadapi dan menyelesaikan masalah. Erikson melihat bahwa krisis tersebut adalah sudah sejak lahir, tetapi pada saat tertentu ada siklus kehidupan, krisis menjadi dominan. Nah, di sini pemecahan yang positif akan menghasilkan kesehatan jiwa, sedangkan pemecahan yang negatif akan membentuk penyesuaian diri yang buruk. Semakin berhasil seseorang mengatasi krisis, akan semakin sehat perkembangannya. Nah, di sini ada teori perkembangan yang dikemukakan oleh Erikson, merupakan salah satu teori yang memiliki pengaruh kuat dan dalam psikologi. Nah, Erikson menyimpulkan bahwa perkembangan anak itu mengalami 8 tahap, diantaranya yaitu yang pertama yaitu trust method, yaitu dari lahir sampai dengan umur 12 tahun anak kecil belajar bahwa orang dewasa itu bisa dipercaya. Nah, di sini itu ciri perkembangannya ya, jika seseorang ibu tidak dapat memberikan kepuasan kepada bayinya dan tidak dapat memberikan rasa hangat
dan nyaman, maka bayi akan mengembangkan rasa tidak percaya dan dia akan selalu curiga pada orang lain. Nah, yang selanjutnya yaitu otonomi, dengan perasaan malu dan ragu-ragu. Nah, anak usia 1 tahun sampai 3 tahun memulai mengenal dan mengeksplorasi duniawinya. Nah, mereka itu belajar untuk mengontrol aktivitas dan tindakannya pada lingkungannya untuk mendapatkan hasil. Nah, ciri perkembangannya yaitu jika kalau orang tua terlalu membatasi ruang gerak lingkungan dan kemandirian, sehingga anak akan mudah menyerah karena menganggap dirinya tidak mampu dan tidak seharusnya bertindak sendirian. Anak dalam perkembangannya pun dapat menjadi pemalu dan ragu-ragu. Nah, tahap selanjutnya yaitu inisiatif. Nah, tahap inisiatif itu yaitu saat anak-anak mencapai usia prasekolah 3 tahun sampai 6 tahun, mereka mampu memulai aktivitas dan mengontrolnya pada interaksi pada duniawinya melalui interaksi sosial dan permainan. Nah, di sini ciri perkembangannya yaitu saat anak berada pada periode mengalami pola asuh yang menyebabkan anak selalu merasa bersalah, akan mengalami malignasi, yaitu akan sering berdiam diri atau terhindar dari suatu kesalahan. Nah, yang selanjutnya tahap kerajinan atau inferioritas, yaitu usia pada usia 6 tahun sampai 12 tahun. Anak pada usia ini dituntut untuk dapat merasakan bagaimana rasanya berhasil. Melalui tuntutan tersebut, anak dapat mengembangkan sikap rajin jika anak tidak dapat meraih sukses karena mereka merasa tidak mampu untuk dapat mengembangkan sikap rendah diri. Nah, selanjutnya yaitu identitas. Identitas ini kekacauan identitas. Usia 12 tahun sampai 18 tahun, tahap remaja. Nah, cirinya yaitu jika kecenderungan identitas ego kuat, maka toleransi kepada masyarakat yang hidup bersama dalam lingkungannya rendah atau fanatisme. Yang keenam yaitu keintiman masa dewasa awal pada 18 sampai 20 tahun sampai 30 tahun. Nah, di sini kecenderungan antara keintiman dan isolasi harus sejalan guna untuk memperoleh nilai yang positif, yaitu cinta. Nah, tahap yang selanjutnya yaitu generativitas masa dewasa tengah, yaitu pada usia 20 sampai 50 tahun. Nah, perkembangannya yaitu harapan yang ingin dicapai pada masa ini yaitu kepedulian. Yang selanjutnya yaitu masa tahap integritas atau keputusan. Tahap ini disebut tahap usia senja lanjut, yaitu tahap yang sulit dilewati dikarenakan mereka sudah merasa terasing dari lingkungan kehidupannya. Selanjutnya saya akan membahas teori humanistik menurut Charlotte Buller. Buller merupakan psikologi Wina, yaitu ketua pertama dari Asosiasi Psikologi Humanistik. Buller menjelaskan beberapa fase-fase perkembangan seseorang secara bertahap. Fase yang pertama, usia 0 sampai 15 tahun, Buller mengatakan pertumbuhan dari segi biologis, hidupnya berpusat pada kepentingan yang sempit, sekolah, dan keluarga. Yang kedua, umur 6 sampai 27 tahun, Buller mengatakan pertumbuhan berlanjut, kedewasaan seksual, perluasan aktivitas, penentuan diri, meninggalkan keluarga, memasuki kegiatan independen, dan relasi profesional. Yang ketiga, umur 28 sampai 47 tahun, yaitu stabilitas biologis, periode puncak, periode yang lebih baik dari pekerjaan profesional dan kreatif, banyak hubungan profesional dan sosial. Selanjutnya, umur 48 sampai 62 tahun, yaitu mereka kehilangan fungsi produktif, penurunan kemampuan, penurunan dalam aktivitas, kehilangan personal, keluarga, ekonomi, krisis psikologis, dan periode introspeksi.
Selanjutnya umur 63 tahun lebih, yaitu penurunan biologis, meningkatnya penyakit, pengunduran diri dari profesi, penurunan dalam sosialitas, tapi meningkat dalam hobi, pencarian individu, periode retrospeksi, perasaan kegagalan. Untuk teori humanistik yang kedua yaitu dari Abraham Maslow. Abraham Maslow merupakan tokoh paling berpengaruh dalam psikologi humanistik yang dilahirkan di New York. Menurutnya, perilaku manusia dapat dijelaskan sebagai motivasi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Di sini Maslow membagi kebutuhan manusia sebagai berikut, yaitu kebutuhan fisiologis, keamanan, kebutuhan cinta dan kepemilikan, kebutuhan penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri. Menurut Maslow, urusan pertama dalam kebutuhannya yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup seperti makanan, air, perlindungan diri dari bahaya. Jika kebutuhan yang pertama itu sudah terpenuhi, maka kita bisa mengarahkan energi tersebut untuk kebutuhan yang lebih eksklusif, misalnya cinta, dukungan, dan belonging atau kepemilikan, yang itu digunakan untuk penghargaan diri. Nah, menurut Maslow, aktualisasi diri adalah kebutuhan tertinggi yang merupakan puncak dari hidup. Selanjutnya kita beralih ke pembahasan tentang teori belajar, di mana tokoh yang berpengaruh yaitu Skinner dan juga Bandura. Yang pertama tentang teori belajar B.F. Skinner, nama lengkapnya Bruce Frederick Skinner, yang lahir di Amerika Serikat pada tahun 1904. Studinya tentang pembelajaran ini berpusat pada tingkah laku dan juga konsekuensi-konsekuensinya. Skinner dengan teorinya yaitu pengkondisian operan ini mencoba untuk memberikan pengaruh terhadap perkembangan peserta didik. Untuk menganalogikan bagaimana teori pengkondisian operan dari Skinner ini, Skinner melakukan eksperimen kepada seekor tikus, di mana tikus itu diletakkan di sebuah kotak dan tikus itu dibiarkan berjalan ke sana kemari. Suatu ketika tikus itu menyentuh tuas yang menyebabkan keluarnya makanan. Kemudian karena munculnya makanan itu, tikus tersebut melakukan aktivitas yang sama berulang kali. Jadi hubungan ini antara tikus menekan tuas dan juga makanan akan terbentuk apabila makanan itu tetap merupakan hadiah bagi kegiatan yang dilakukan oleh tikus. Bila mana makanan itu tidak keluar, maka hubungan ini akan mengendor ataupun menghilang. Dari eksperimen yang dilakukan oleh Skinner ini menghasilkan hukum-hukum belajar. Yang pertama, jika timbulnya perilaku diiringi dengan stimulus menguat, yaitu tadi ada makanan, maka kekuatan perilaku tersebut akan meningkat. Si tikus akan melakukan hal yang sama. Tapi jika tidak diiringi stimulus menguat, tidak ada makanan, maka kekuatan perilaku tersebut akan menurun, bahkan musnah, seperti itu. Jadi menurut Skinner, hadiah atau dalam bahasanya adalah penguatan, reinforcement, merupakan unsur yang paling penting dalam proses belajar. Biasanya penguat itu berupa penghargaan non fisik, ya, seperti halnya pujian-pujian seperti itu. Penguatan di sini itu dibagi menjadi dua, ada penguatan positif, ada penguatan negatif. Kalau penguatan positif itu sebuah rangsangan yang memperkuat atau mendorong suatu tindak balas. Contohnya seperti apa? Ketika proses pembelajaran berlangsung, guru memberikan pujian ataupun komentar yang baik kepada si murid.
Dalam rangka apa? Supaya si murid itu, peserta didik, lebih giat dalam belajar seperti itu. Kemudian ada penguatan negatif. Penguatan negatif ini frekuensi respon akan meningkat karena diikuti dengan penghilangan stimulus yang merugikan, contohnya tidak menyenangkan. Misal seorang ayah yang mengomeli anaknya untuk mengerjakan PR. Jadi mengomeli ini adalah stimulus yang merugikan atau tidak menyenangkan, maka untuk menghindari hal tersebut si anak mengerjakan PR. Kemudian menurut Skinner, hukuman yang baik adalah anak merasakan sendiri konsekuensi dari perbuatannya. Jadi hukuman verbal maupun fisik seperti kata-kata kasar, kemudian ejekan, jubitan, itu justru akan berakibat buruk bagi siswa atau peserta didik. Kemudian yang kedua ada Albert Bandura dan juga teori belajar sosial. Teori belajar sosial ini merupakan sebuah teori perluasan dari behaviorism yang menekankan pentingnya perilaku, lingkungan, dan kognisi sebagai faktor kunci dalam perkembangan. Kalau tadi Skinner itu hanya perilaku dan juga lingkungan, kalau Albert Bandura ini menambahkan kognisi. Jadi menurut Bandura bahwa anak belajar tidak hanya melalui pengalaman tapi juga melalui pengamatan. Itu mengamati apa yang dilakukan oleh orang lain, atau dalam hal ini bisa disebut dengan modeling atau imitasi seperti itu ya. Dia bisa jadi mengadopsi tingkah laku dari orang lain untuk dirinya sendiri seperti itu. Untuk menganalogikan hal tersebut, kita ada suatu contoh, yaitu kasus orang mahasiswa yang berprestasi seperti itu. Ketika ada seorang mahasiswa yang rajin belajar dan memperoleh nilai yang baik, maka perilakunya menghasilkan pemikiran yang positif tentang kemampuannya, bahwa saya yakin saya bisa seperti itu. Sebagai bagian dari usaha untuk memperoleh nilai yang bagus, ia merencanakan untuk mengembangkan strategi agar pelajarannya itu menjadi lebih efisien. Dengan cara yang demikian inilah perilakunya itu akan mempengaruhi pemikirannya. Jadi perilaku dia belajar itu akan mempengaruhi pemikirannya, pemikiran yang positif tentang kemampuannya, bahwa dia itu bisa. Dan pemikirannya mempengaruhi perilakunya. Maksudnya gimana? Pemikiran dia untuk mempunyai pemikiran yang positif tentang kemampuannya, bahwa dia bisa, itu akan mempengaruhi perilaku bahwa dia akan merencanakan dan mengembangkan strategi untuk agar dia belajar itu bisa lebih efisien. Kemudian pada awal semester itu pihak kampus melakukan suatu upaya untuk melibatkan mahasiswa dalam program keterampilan belajar, dan si mahasiswa ini bergabung seperti itu. Kemudian si mahasiswa itu berhasil bersama dengan mahasiswa yang lainnya. Dengan hal ini menyebabkan pihak kampus itu memperluas program ini pada semester selanjutnya. Dengan cara ini maka lingkungan akan mempengaruhi perilaku. Maksudnya gimana? Lingkungan di sini adalah kampus ya. Kampus itu mempengaruhi perilaku mahasiswa yang berhasil tadi untuk lebih giat dalam proses pembelajaran. Dan perilaku mengubah lingkungan. Perilakunya dia, keberhasilannya dia itu mengubah lingkungan, yaitu kampus akan menerapkan kebijakan yang sama untuk semester kedepannya. Jadi tiga ini sangat bertalian seperti itu ya, tidak bisa dipisahkan, hubungannya sangat erat. Kemudian bagaimana perannya terhadap perkembangan? Behaviorism ini menekankan peran dari pengaruh lingkungan dalam memberikan contoh perilaku, maka hal tersebut menyebabkan adanya penekanan yang menjadi perhatian orang tua dan juga pendidik, bahwa anak-anak itu belajar dengan mengamati orang lain, modeling seperti itu, dengan meniru
meniru perilaku mereka. Selain itu juga pemahaman tentang perkembangan manusia dengan menekankan peran pengaruh lingkungan dalam pembentukan perilaku. Jadi pengaruh lingkungan yang baik itu akan membentuk perilaku yang baik juga. Terima kasih. Saya di sini akan menjelaskan tentang teori humanistik menurut Carl Rogers. Carl Rogers dibesarkan dari keluarga yang sangat religius di daerah Mansfield dan menjadi pendeta Protestan, dan dia lulus dari Union Theological Seminary di New York. Dalam teorinya berprinsip dari humanistik bahwa jika orang diberi kebebasan dan dukungan emosional untuk bertumbuh, maka mereka bisa berkembang menjadi manusia yang berfungsi secara seutuhnya. Tanpa kesamaan atau pengarahan, tetapi didorong dengan lingkungan sekitar yang menerima dan memahami situasi dirinya, maka orang tersebut akan memecahkan masalahnya sendiri dan berkembang menjadi jenis individu yang mereka inginkan. Jadi, Rogers juga mengatakan bahwa jika kita memiliki citra diri yang sangat buruk atau berperilaku buruk, kita berarti memerlukan cinta, persetujuan, persahabatan, dan dukungan dari orang lain. Kita juga memerlukan unconditional positive regard, atau memberikan dukungan dan apresiasi individu tanpa menghiraukan perilaku yang tak pantas secara sosial. Bukan karena kita pantas mendapatkannya, tapi karena kita adalah manusia yang berharga dan mulia. Dengan semua itu, kita bisa menemukan harga diri kita dan kemampuan mencapai diri kita sendiri, apa yang kita harapkan. Jadi tanpa unconditional positive regard, kita tidak bisa mengatasi kekurangan kita dan menjadi orang yang berfungsi sepenuhnya. Rogers juga mengajarkan bahwa individu yang sehat, orang yang berfungsi sepenuhnya adalah orang yang telah mencapai keselarasan atau keserasian antara diri yang real, diri sendiri, dan diri yang ingin diciptakan, diri yang diidam-idamkan. Suatu situasi yang menghasilkan kebebasan dari konflik internal dan kegelisahan. Jika ada penggabungan antara apa yang orang rasakan tentang bagaimana dirinya dan apa yang mereka inginkan, mereka mampu menerima dirinya menjadi diri sendiri dan hidup sebagai diri sendiri tanpa konflik. Kemudian, peran terhadap perkembangan dari teori ini adalah mengajarkan untuk percaya diri kepada diri sendiri. Untuk itu, kita bisa menemukan harga diri kita dan kemampuan mencapai diri kita sendiri, apa yang kita harapkan. Jadi tanpa unconditional positive regard, kita tidak bisa mengatasi kekurangan kita dan menjadi orang yang berfungsi sepenuhnya. Rogers juga mengajarkan bahwa individu yang sehat, orang yang berfungsi sepenuhnya adalah orang yang telah mencapai keselarasan atau keserasian antara diri yang real, diri sendiri, dan diri yang ingin diciptakan, diri yang diidam-idamkan. Suatu situasi yang menghasilkan kebebasan dari konflik internal dan kegelisahan. Jika ada penggabungan antara apa yang orang rasakan tentang bagaimana dirinya dan apa yang mereka inginkan, mereka mampu menerima dirinya menjadi diri sendiri dan hidup sebagai diri sendiri tanpa konflik. Kemudian, peran terhadap perkembangan dari teori ini adalah mengajarkan untuk percaya diri kepada diri sendiri, untuk percaya kepada diri sendiri dan menerima tanggung jawab untuk mengembang potensi sepenuhnya dan mengembangkan apa yang ada dalam diri kita. Humanis juga menekankan bahwa orang memiliki kebutuhan manusia yang nyata yang harus terpenuhi untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Sekian, terima kasih. Selanjutnya yaitu ada teori kognitif. Seperti yang kita ketahui, kognitif merupakan kemampuan seseorang dalam berpikir, mengetahui, dan memecahkan masalah, atau biasanya kegiatan yang berkaitan dengan otak.
Di sini ada dua pengemuka, yaitu teori kognitif menurut Jean Piaget, yaitu di mana seorang anak menyesuaikan suatu gagasan atau informasi-informasi yang baru saja dia dapat. Nah, ada dua cara penyesuaian menurut Piaget, yaitu yang pertama asimilasi dan yang kedua akomodasi. Asimilasi yaitu menggabungkan pengetahuan informasi yang baru dengan informasi yang telah kita dapat. Sedangkan akomodasi adalah penyesuaian diri dengan informasi yang baru kita dapat. Sedangkan untuk memahami dunianya, menurut Jean Piaget, anak-anak ada 4 tahap. Yang pertama, tahap sensimotorik, yaitu usia dari 0 tahun sampai 2 tahun. Kemudian yang kedua ada tahap praoperasional dari usia 2 tahun sampai 7 tahun. Yang ketiga ada tahap operasional konkret, yaitu dari umur 7 tahun sampai 11 tahun. Yang terakhir ada tahap operasional formal, yaitu usia 11 tahun sampai. Teori perkembangan kognitif yang kedua yaitu teori Vygotsky, yaitu dimana ketika seorang anak belajar itu didampingi oleh orang tua atau bisa dipengaruhi juga oleh lingkungan sekitar. Nah, cara ini bisa juga dengan cara orang tua mengingatkan, mengajari atau memberikan contoh atau mempraktekkan terlebih dahulu sampai benar-benar anak itu bisa melakukan hal yang kita contohkan dengan sendirinya atau dapat mandiri seperti itu. Makasih.